Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta dan inti kandungan surat Ali Imran. Ali Imran berarti keluarga Imran. Bila surat Al-Baqarah membahas tentang Nabi Musa dan kaum Yahudi, Ali Imran membahas tentang Nabi Isa dan kaum Nasrani. Dalam surat Ali Imran, kita akan menemukan pelurusan syubhat atau asumsi yang keliru. Syubhat ini ada yang mempengaruhi keimanan, dan ada juga yang berdampak pada soliditas dan kesatuan umat. Bila Al-Baqarah membahas tentang cara membangun umat, Ali Imran berusaha membentenginya. Surat Ali Imran menjadi semacam antivirus agar umat memiliki imunitas menghadapi pandangan yang melemahkan. Pengaruh syubhat ibarat pejuang yang dicuci otaknya. Dalam sebuah kisah diceritakan tentang benteng kota yang dijebol musuh. Ternyata bukan karena temboknya yang berhasil diruntuhkan, tapi karena penjaganya yang berhasil disuap. Penutup surat Ali Imran memerintahkan kaum beriman untuk melakukan 3 hal, yaitu bersabar, musabarah, melipat gandakan kesabaran, dan murabatah, bersiaga dan membangun barisan. Dengan kemampuan melawan syubhat, melawan opini, kepemimpinan yang baik, dan bersiap siaga, maka kejayaan akan menjadi milik kaum beriman. Ayat 1-20. Alif Lam Mim. Al-Quran adalah Al-Furqan, yaitu alat pembeda antara kebenaran dan kebatilan, antara yang murni sesuai wahyu Allah dan yang sudah tercemar karena diselewengkan manusia. Al-Surat Ali Imran mengungkap 3 masalah besar yang sering disusupi syubhat, hingga harus dijelaskan duduk perkaranya. Masalah pertama adalah tentang Tuhan yang pantas disembah. Bahwa yang pantas dan berhak disembah harusnya hidup kekal dan terus mengurus semesta, harus mengetahui rahasia langit dan bumi, serta berkuasa membentuk janin di dalam rahim. Masalah kedua adalah tentang kaum kafir, yang akan selalu dikalahkan di muka bumi dan dihukum di akhirat, meskipun terlihat hebat. Allah menyebutkan kebinasaan Firaun dan kisah Badar saat Allah membantu kaum beriman. Masalah ketiga adalah keesaan Allah dan kebenaran Islam. Bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, karena hanya Islam yang berakidah tauhid dan mengesahkan Allah. Para ahli kitab harusnya memilih Islam, tapi mereka memilih ingkar karena iri ketika Nabi terakhir tidak berasal dari kelompok mereka. 33-34. Perlu dijelaskan soal Nabi Isa, bahwa Allah memberi keistimewaan pada orang tertentu, seperti Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Artinya, posisi Nabi Isa sama dengan para nabi yang lain. Lalu dikisahkanlah nazar dari istri Imran yang hamil, hingga lahir putrinya Maryam yang tumbuh sebagai ahli ibadah. Ayat 45-64. Siti Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Satu kali, Maryam dikabari malaikat tentang kelahiran Isa bin Maryam yang bisa bicara saat bayi. Nabi Isa menjadi rasul Bani Israel. Nabi Isa dibantu oleh kaum Hawari atau sahabat setia yang taat pada Allah dan Rasul dan bertauhid. Namun, Bani Israel membuat makar, menolak dakwah Nabi Isa, serta mengadu pada penguasa Romawi hingga Nabi Isa dikejar-kejar. Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit. Berbagai peristiwa itu menjadi bukti bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Memahami kelahiran Nabi Isa yang tanpa ayah cukup dengan melihat Nabi Adam yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ayat 65-68. Terkait kebenaran Islam, Allah menyebut syubhat tentang Ibrahim yang dianggap beragama Yahudi atau Nasrani. Padahal Taurat dan Injil turun setelah kewafatan Nabi Ibrahim. Allah menegaskan Ibrahim adalah seorang yang beragama tauhid, berjiwa lurus, patuh dan pasrah pada aturan Allah. Pewaris Nabi Ibrahim harusnya punya ciri yang serupa. Ayat 100-110. Kaum beriman diingatkan bahwa mereka tidak pantas untuk ingkar, karena Rasulullah dan Al-Quran sudah turun kepada mereka. Mereka harus waspada dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beriman. Mereka disuruh untuk tetap bersatu di atas agama Islam yang telah menyelamatkan mereka dari perpecahan. Mereka diminta pula agar ada kelompok yang khusus bertugas menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setelah syubhat iman, ada lagi syubhat tentang kekuatan musuh yang menentang dakwah Islam, bahwa mereka terkesan hebat, kuat dan sulit dikalahkan. Untuk itu, persoalannya perlu dijernihkan. 110-117. Bahwa gangguan dari ahlu kitab tidak akan memberi bahaya apapun kepada kaum beriman, kecuali hanya omong kosong saja. Andapun bertempur, mereka pasti akan lari dan balik kanan. Kaum ahli kitab dihinakan karena mereka ingkar, membunuh para nabi dan melampaui batas. Semua pengorbanan mereka dalam menghalai dakwah akan sia-sia. Pengorbanan mereka tidak ada gunanya, ibarat angin dingin yang merusak tanaman siap panen hingga tak tersisa. 118-120. Sekali lagi, Allah menyeru orang beriman agar tidak menjadikan orang kafir sebagai teman setia, karena mereka selalu membuat makar. Mereka sedih ketika kaum beriman mendapatkan kebaikan, dan mereka senang ketika kaum mukmin mendapatkan keburukan. Tapi
Jika orang beriman sabar dan bertakwa, hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Ayat 121-129. Sebagai penguat hati, Al-Quran ungkap kemenangan perang Badar saat kaum muslimin dalam kondisi lemah. Kisah Badar adalah kabar gembira bagi kaum beriman. Kemenangan itu adalah cara Allah membinasakan dan menghinakan kaum yang ingkar. Ayat 130-136. Selain perang di medan tempur, Al-Quran juga mengungkap perang dalam jiwa manusia. Perang batin untuk menjauhi riba, untuk berinfak, untuk menahan marah, untuk memaafkan, dan untuk berkorban mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Perang dalam diri adalah perang besar yang harus dimenangkan. Siapa yang berhasil memenangkan pertarungan itu akan mendapatkan balasan surga yang kekal. Ayat 137-138. Dalam perang Uhud, kaum muslimin kalah karena lemah dalam pertarungan melawan diri sendiri. Peristiwa Uhud adalah sejarah penting bahwa Allah akan memberikan kekalahan kepada orang yang ingkar. Hukum sejarah ini harus menjadi acuan orang-orang yang bertakwa. Ayat 139-143. Namun kekalahan Uhud tidak boleh merusak moral, karena orang beriman lebih mulia karena akidah mereka. Andai di Uhud mereka luka dan kalah, hal serupa menimpa kaum ingkar di perang Badar. Menang dan kalah adalah sesuatu yang dipergilirkan. Peristiwa Uhud dan Badar adalah cara Allah mengetahui siapa yang beriman untuk memilih para syahid dan membersihkan dosa-dosa mereka, serta menghancurkan kaum yang ingkar. Selain itu, seorang muslim belum berhak masuk ke dalam surga sebelum terbukti berjuang dan bersabar. Ayat 144-148. Dalam perang Uhud, ada provokasi Quraisy bahwa Rasulullah terbunuh hingga moral pasukan menjadi lemah. Padahal Rasulullah hanyalah seorang manusia yang bisa wafat atau terbunuh untuk menguji kaum beriman apakah mereka setia atau berputar haluan. Selama sejarah dakwah, banyak pengikut yang berjuang bersama para nabi, tapi mereka tidak merasa hina, tidak lemah, dan tidak pesimis atas kesulitan perjuangan. Mereka selalu bermunajat, mereka mengevaluasi diri dan minta diampuni dosanya karena telah berlebihan dalam soal dunia. Mereka mohon dikuatkan dan dimenangkan menghadapi orang-orang yang ingkar. Ayat 152-154. Di awal perang Uhud, kaum beriman sudah menang, kaum kafir kalah, dan sebagian besar pasukan Quraisy melarikan diri. Tapi karena tergoda harta rampasan perang, barisan kaum beriman menjadi kacau. Mereka berselisih dan melanggar perintah Rasulullah. Tiba-tiba situasi berbalik dan kaum beriman dipukul sampai terdesak. Allah menyelamatkan kaum beriman hingga pasukan musuh pergi. Sebagai obat, Allah menurunkan rasa kantuk hingga mereka tertidur. Tidur menjadi obat agar moral pasukan tidak runtuh setelah kekalahan. Ayat 159-160. Saat ada masalah, diselesaikan lewat mekanisme musyawarah. Setelah keputusan diambil, dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten, dan bersandar penuh pada Allah. Karena andai Allah memenangkan satu kaum, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Begitu juga sebaliknya. Ayat 165-167. Kembali ke perang Uhud. Kalau ditanya sebab kekalahan, maka itu adalah kesalahan kaum muslimin sendiri. Karena sudah rusak niat dan tergoda pada dunia, serta tidak patuh pada perintah pimpinan. Kekalahan itu juga mengungkapkan siapa yang menjadi kaum munafik. Ayat 169-175. Kaum munafik menebarkan isu bahwa pasukan Quraisy berkumpul lagi untuk menyerang kaum beriman. Untuk melawan opini ini, Rasulullah memerintahkan barisan kaum muslimin yang masih terluka dan cedera untuk mengejar sisa pasukan Quraisy. Mereka berangkat dan kembali dengan aman. 176-179. Terkait usaha orang kafir yang tidak kenal lelah menghalangi manusia dari jalan dakwah, kaum muslimin diminta tidak bersedih. Semua itu adalah saringan untuk menentukan orang-orang yang tetap setia dan orang-orang yang berubah haluan. Ayat 185-189. Semua perjuangan Rasulullah dan barisan dakwah di jalan Allah akan mendapatkan ujian. Mereka juga akan mendengar banyak gangguan dari kaum kafir dan ahli kitab. Tapi gangguan itu tidak akan berarti selama mereka beriman, sabar, dan bertakwa kepada Allah. Ayat 190-200. Kaum beriman diseru pada 3 hal, untuk sabar, musabarah, dan murabatah. Sabar untuk menghadapi kesulitan di jalan Allah. Saat ada pihak yang bersegera dalam kekufuran dan menghalangi jalan Allah, diperlukan musabarah, melipat gandakan kesabaran. Sementara itu, penentangan terhadap jalan kebenaran tidak akan berhenti. Kaum beriman harus melakukan murabatah atau ribat, yaitu mengikat diri dalam satu barisan.